Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Malam. Kehidupan manusia harus tumbuh dengan imajinasi. Kembali lagi di meja rakyat kecil. Pada malam hari ini kami akan membahas sebuah tema yang menarik tentang seks adalah bagian dari otak manusia. Pada malam hari ini saya kedatangan seorang abang, seorang teman, seorang sahabat, seorang saudara. Mungkin abang bisa memperkenalkan diri dulu bang, silakan. Oke. Saya cari bahasa yang paling pantas dulu. Arigato. Arigato. Halo, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Anom Fermino, bisa dipanggil Emon. Tapi di sebagian kalangan ada yang mengatakan bahwa Emon itu panggilan bagi seorang bencong katanya. Oke. Dan itu saya merasa sedikit risih begitu. Karena ketika memang saya mau terjun ke dunia itu, saya harus banyak berkaca. Oke. Laku tidak. Ya, lebih lanjutnya saya ucapkan terima kasih karena sudah mau untuk mendatangkan saya di meja rakyat kecil ini. Terima kasih kembali. Ya mungkin itu saja dulu. Oke, jadi saya panggil Bang Emon. Bang Emon atau takutnya nanti Ya. karena kegelisahan ataupun ketidaksukaan tadi setelah ini saya dibacok nanti. Ya. Karena kegelisahan yang diteruskan itu akan membawa kepada sebuah kenikmatan. Luar biasa. Jadi banyak-banyak gelisah supaya merasakan kenikmatan ya gitu kira-kira Bang ya. Oke Bang, kalau Abang melihat tema kita tentang seks adalah bagian dari otak manusia, pemahaman Abang seperti apa terkait seks? Ya, kalau berbicara seks, tentunya yang saya ingin katakan adalah bahwa seks merupakan bagian dari kehidupan. Karena dengan adanya seks, kehidupan bisa terus berlanjut. Mungkin itu saja dulu. Oke. Kalau Abang melihat banyak kan kita mendengar perkataan-perkataan para sosiolog gitu kan, kemudian para psikolog dan bahkan para orang-orang yang bergelut di dunia kesehatan gitu kan. Mereka mengatakan bahwasannya sangat perlu untuk melakukan edukasi dini tentang seks kepada anak-anak, ya kan, supaya bisa mengetahui seperti apa bahaya seks atau pengetahuan mereka tentang seks itu seperti apa gitu. Nah, kalau pandangan Bang Emon terkait hal itu seperti apa? Ya, mengenai edukasi seks sendiri itu memang sangat penting ya. Karena ketika ada kesalahpahaman atau salah pemahaman, maka akan terjadi hal-hal yang dampaknya akan merugikan. Kenapa edukasi seks di dunia sekarang itu sangat penting, bahkan di masa-masa dini itu sangat penting. Karena ketika edukasi tentang seks itu sendiri sudah keliru, maka pemahaman tentang seksnya pun akan ikut keliru. Oke. Dan bukan hanya di situ saja. Ketika sudah pemahamannya keliru, maka tindakan atau eksekusi yang dilakukan, pengaplikasiannya itu juga akan keliru. Ketika sudah keliru, maka apa yang terjadi? Hancur dunia. Oke. Siap, Bro. Gini Bang, saya memaknai pemaknaan Waka tentang atau pemaknaan Bang Emon tentang seks tadi, bahwasannya seks adalah bagian dari kehidupan.
itu saya memaknai bahwasannya ya memang benar regenerasi itu ada karena adanya seks itu. Ya kan mungkin lebih tepat kita artikan sebagai hubungan intim. Nah, dari pemaknaan waka yang bersifat universal itu apakah ada pemaknaan-pemaknaan lain tentang seks yang lebih ke detail atau mungkin seks itu bukannya sebatas hubungan intim, tetapi ada kenikmatan-kenikmatan perjalanan hidup lain yang juga bisa diartikan dengan seks. Atau seperti apa pandangan Bang Emon? Kalau pandangan saya sendiri kan memang ketika bicara seks, maka itu bicara tentang jenis kelamin. Oke. Untuk seks bukan hanya tentang regenerasi, tetapi di lain sisi ada kenikmatan-kenikmatan yang ingin kita cari di situ. Ketika kita bicara kenikmatan, maka tidak hanya bisa diperoleh dengan seks saja kan. Oke. Maka bisa dikatakan bahwa ada banyak unsur dan faktor dalam hidup kita yang itu sebenarnya berkaitan dengan seks itu sendiri. Di luar konsep bahwa seks bukan hanya tentang hubungan intim. Oke. Ya, itu dulu. Oke, siap. Oke. Eh, saya beberapa waktu lalu pernah baca-baca berita di media sosial. Itu bahwasannya banyak perempuan-perempuan ya yang memilih menyendiri, yang memilih tidak pengen menghasilkan keturunan, ya kan? Di situ dikatakan bahwasannya mereka merasa bahwasannya hidup itu akan mengalami kenikmatan atau indah dari versi mereka tidak harus dengan punya anak, tidak harus dengan punya keturunan. Nah, saya melihat dari berita itu kemudian saya korelasikan sama pandangan Waka. Waka mengatakan bahwasannya seks itu bukan hanya konsep hubungan intim, ya kan? Tetapi ada kenikmatan-kenikmatan lain yang di luar dari konsep itu yang bisa kita katakan seks, kan gitu. Nah, kalau perjalanan hidup Waka, mungkin satu bocoran kepada penonton satu sagu satu rasa, mungkin ada tidak perjalanan hidup Waka yang Waka mengkategorikan ini seks di luar konsep hubungan intim. Saya tak pikir-pikir dulu ya. Ini kan bicara pengalaman. Saya kira cukup banyak ya. Cukup banyak. Tergantung hal apa yang menjadi ketertarikan dari orang tersebut. Oke. Ketika ketertarikan itu berhasil dicapai dan sudah dinikmati, maka ketika sudah dinikmati kan berarti ada kenikmatan di situ. Maka itulah seks itu sendiri. Berarti tergantung versi orang masing-masing Ya, ketertarikan itu. ya, misal kalau saya kan sebagai seorang driver sekarang ya, seorang driver tahu sendiri kehidupan driver itu hidup di jalanan, Oke. apa berkendara kan begitu. Kenikmatan yang luar biasa bagi saya adalah ketika ada customer yang mengucapkan kata hati-hati ya Pak, Luar biasa, oke. hati-hati ya Pak, sekarang hujan, jalanan licin, Pak jangan buru-buru ya, hujan, Pak kalau hujannya masih deres, tunggu reda dulu ya. Itu kan hal yang sangat menyentuh begitu. Oke. Dan kita posisinya yang juga dalam ketakutan di situ, itu seakan-akan mendapatkan sebuah harta karun ataupun warisan yang tinggi kan begitu. Sehingga menjadi sebuah kenikmatan. Kenikmatan itu kan berangkat dari ketenangan dalam diri kita. Apalagi ketika sudah nyampe dikasih tips. Itu nambah itu. Ini mungkin kalau penikmat bukan penikmat ya, pengguna-pengguna
platform ojek online, atau apa istilah kalau kita beli makanan tuh dalam Ya aplikasi itulah. aplikasi untuk kita memesan makanan mungkin, atau aplikasi untuk transportasi, itu mungkin bisa didengarkan keluh kesah seorang Abang Emon yang sekarang kebetulan menjadi seorang driver ya. Jadi kalau habis pemesan kasih tip. Oke, Waka, Bang Emon, kalau kita berbicara kenikmatan ini kan banyak orang yang mungkin masih bingung ya antara kenikmatan, ya kan. Tadi Waka atau sorry Bang Emon mengatakan bahwasannya ya kenikmatan itu kan berangkat dari ketenangan, ya kan. Tapi banyak orang yang susah untuk membedakan kenikmatan dan kebahagiaan ini. Oke, itu kan satu hal yang agak-agak sensitif untuk dibedakan gitu. Bukan agak sensitif, agak halus untuk dibedakan lagi. Nah, kalau pemaknaan Waka tentang kenikmatan dan kebahagiaan ini apa? Bisa saja apa yang dikatakan oleh Bang Emon tadi tentang kenikmatan mendapat tips atau diberi ucapan dari customer, itu mungkin orang lain menafsirkan itu sebagai kebahagiaan. Nah, kira-kira dari pandangan atau pengertian Bang Emon, beda nggak nih kebahagiaan dan kenikmatan ini? Pada dasarnya kenikmatan itu adalah permulaan dari sebuah kebahagiaan. Dan Oke, kenikmatan itu kan tergantung dari kebutuhan diri kita sendiri. Dan seringkali kita terjebak di situ. Oke, kita hidup berangkat dari ingin. oke, Dan kadangkala hal-hal yang kita inginkan itu bukan bagian dari diri kita. Kita yang punya ingin dan ingin mewujudkan ingin dengan mengeluarkan banyak tenaga, baik waktu, material begitu. Namun ketika ingin itu tercapai, ternyata keinginan itu tidak selaras dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena hal itu terjadi karena kita masih belum mengenal diri kita sendiri. Kenikmatan itu kan tentang kesederhanaan, kesederhanaan yang selaras dengan kebutuhan. Itu oke, saja sebenarnya. Dan ketika sudah mencapai pada titik kenikmatan yang sesuai dengan kebutuhan, maka itu yang akan memunculkan sebuah kebahagiaan. Jadi kalau bagi saya, kebahagiaan itu adalah puncak dari kenikmatan itu sendiri. oke. Tapi kan pertanyaan, kenikmatan yang mana kan? Saya teringat salah satu literatur. Mungkin mungkin Bang Emon, sorry ya saya keseringan bilang Waka nih karena memang panggilan akrab saya Waka kan begitu. Waka 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 Emon ya gitu ya. Jadi kawan-kawan mohon maaf kalau eh, saya sering memanggil Waka karena memang panggilan akrab kami Waka gitu. Oke, Waka Emon, mungkin saya panggil Waka aja supaya jangan sampai saya jangan sampai saya tidak konsisten dalam memanggil gitu. Siap. Begini Waka, saya teringat salah satu literatur dan mungkin Waka pernah membaca itu juga. Satu buku yang ditulis oleh Mark Benson tentang judulnya sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Nah, satu istilah yang diberi penamaan oleh Mark Benson itu lingkaran setan. Jadi lingkaran setan itu di mana terkadang kita memframing kebutuhan kita dari hal-hal luar, bukan dari diri kita. Ya. Jadi kita selalu melakukan atau memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang non pokok, tetapi kebutuhan-kebutuhan pokok tidak kita prioritaskan. Nah itu penamaan dari Mark Benson, dia menyebutnya itu lingkaran setan. Nah kalau Waka melihat tentang eh, kebutuhan ini, ya kebutuhan ini di mana Waka katakan sebenarnya kebahagiaan itu adalah puncak tertinggi dari kenikmatan, ya kan? Di situ ada kita temukan jejak kesederhanaan kan. Nah, kalau saya menggunakan perspektif literatur tadi, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, melihat bahwasannya kita selalu berada dalam lingkaran setan, di mana kita selalu mendahulukan kebutuhan-kebutuhan yang non pokok, yang itu tanpa kita sadari di framing oleh lingkungan
sehingga kita mendahulukan itu kebanding kebutuhan-kebutuhan yang dari diri kita yang pokok sifatnya. Nah, kalau Waka melihat itu, ada tidak satu satu pandangan dari Waka bagaimana sih cara mengatasi lingkaran setan tadi kalau saya gunakan perspektif Mark Manson itu? Yang muncul di pikiran saya itu apa yang perlu diatasi kan? Sebenarnya kan framing-framing itu kan soal perbandingan. Begini, ketika kita bisa mengorbankan apa yang menjadi kebutuhan pokok kita untuk kebutuhan lain, Oke, maka itu kan sudah bisa menimbun ataupun menanggulangi apa-apa saja yang sudah menjadi kebutuhan pokok kita itu sendiri. oke, Misal begini, kita punya uang 10.000. Oke, barangkali ketika kita memikirkan tentang kebutuhan pokok, saya ini pengen beli makan kan. Kira-kira 10.000 ini dapat apa? Ini ada, udah bisa makan, enak kan. Tapi ketika kita makan, ya kita puas, kita bisa merasakan kekenyangan. Cuma sebatas itu. Bahkan ya kalau makanan yang kita beli itu cocok dengan kita. Tapi ketika uang 10.000 itu kita beli makanan untuk makanan sederhana, mie semisal, karena bisa dapat banyak semisal. oke, Tapi ini untuk konsumsi rame-rame karena kita melihat ya ada banyak hal lain yang lebih membutuhkan. Teman-teman kita kayaknya lapar semua kan. Dan mie itu terbatas begitu. 10.000 cuma dapat 3, dimakan berenam. Dan dalam posisi lapar. oke, Kamu rasakan di situ. Bedanya apa? Kamu punya kenikmatan karena bisa membantu orang, menolong orang, dan kamu juga merasakan kenikmatan karena kurang itu. Karena oke. yang bikin nikmat itu ketika kurang. Kalau lebih itu nggak nikmat. Itu penyakit lebih. Oke, Waka. Banyak begini, Waka. Banyak orang juga yang mengatakan, bahkan di depan banyak orang dia berani mengatakan itu, bahwasannya saya pengen kita kembali pada seks. Saya pengen tarik lagi pada seks. Bahwasannya banyak orang yang mengatakan seks itu kebutuhan pokok saya. Seks itu kebutuhan pokok saya. Nah, dari pernyataan itu bisa kita lihat bahwasannya dia memaknai seks itu lebih dalam atau lebih ketergantungan kebanding sebatas seks itu kehidupan atau regenerasi tadi. Nah, kalau Waka melihat orang-orang seperti itu yang berani tampil di depan publik atau di depan banyak orang dan kemudian mengatakan bahwasannya ya seks itu kebutuhan pokok saya, kebutuhan pokok saya. Nah, kalau Waka melihat itu seperti apa pandangan Waka terkait itu? Normal-normal saja kan begitu. Intinya kan dia sudah berani untuk memutuskan. Poinnya di Oke, situ. Yang kedua adalah diakui atau tidak, memang seks itu bisa mengisi lebih dari separuh otak kita kan. oke, Dan ketika ada orang yang tampil di publik untuk membicarakan itu, maka ya itu bisa disebut ketergantungan. Selama itu tidak merugikan dirinya atau merugikan orang lain. ya lingkungan sekitarnya, why not kan? Kita kan selesai di situ sebenarnya. Yes. Karena oke, hidupmu memang hidupmu, tapi tidak selamanya hidupmu punya kamu kan begitu. Oke. Begitupun tentang seks. Terserah kamu mau menginterpretasikan seks seperti apa, mau mengaplikasikan dari seks itu sendiri seperti apa, selama itu tidak ada yang dirugikan, bahkan diri kamu sendiri, ya why not? Oke. Coba kalau kita bicara tentang seks ya, oke, banyak kan film-film apa blue kan, kita merasa dirugikan atau apa gitu. Oke. Oke, saya
tertarik sama satu contoh yang Waka hadirkan tentang film-film dewasa tadi ya. Nah, kalau Waka melihat film-film dewasa ini, apakah dia punya manfaat yang positif atau seperti apa dari pengertian Waka tentang film-film yang marak ya sekarang di Indonesia, bahkan walaupun sudah dicegah oleh Kominfo dalam persoalan akses, tetapi masih banyak tuh tawaran-tawaran cara untuk bisa mengakses itu. Nah, kalau Waka melihat itu, apakah sebenarnya punya satu manfaat yang positif atau memang ya itu buruk gitu dari pengertian Waka? Ada baik buruknya ya. Ada baik buruknya itu. Ya ya apa? Kalau saya bilang ya tergantung dari diri kita, itu kan klise sekali kan begitu. Oke. Cuma ketika bicara kita data lah, siapa yang tidak pernah memanfaatkan situs itu kan begitu. Oke. Makanya ada stand up comedian yang pernah merosting Kominfo tadi mengenai itu. Berarti sebelum Bapak menetralisir, memblokir, berarti kan Pernah menonton? pernah menonton kan begitu. Seenggaknya kita kan ada yang dari rasa keingintahuan, penasaran gimana sih. Lah, dari saya ini nggak bicara agama ya. Ketika orang menonton film-film atau video 3GP misalnya, mungkin kan ada hal-hal yang bisa diambil. Oke. Oh, metode untuk memuaskan calon pasangan saya kan begitu. Ini kan tujuannya mulia. Iya. Oke, oke, lanjut. Akan tetapi nah, ini merambat kepada sejauh mana peran edukasi seks tadi kan. Ketika edukasi seksnya itu keliru ataupun gagal kasarnya, maka kan dampak yang dia ataupun langkah yang dia ambil setelah menonton itu apa? Hal-hal yang tidak bagus itu kan ketika sudah candu kan. Oke. Sifatnya ketika sudah ketergantungan sama kayak tadi. Soalnya ketika sudah ketergantungan, maka mana ya? Secara tidak langsung adalah mau diakui atau tidak, sadar atau tidak, dia sedikit merugikan diri kita sendiri. Oke. Saya pengen eh, mundur sedikit terkait tanggapan Waka tentang edukasi dini terhadap seks gitu. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwasannya kultur kita di Indonesia itu edukasi dini tentang seks itu masih tabu ya. Mungkin ada beberapa keluarga atau orang tua yang lebih memahami tentang pentingnya edukasi dini terhadap seks. Tetapi kalau bisa saya katakan ya sekitar 70% persentasinya orang tidak menerapkan edukasi dini terhadap seks. Kayak contoh di daerah-daerah terpencil kayak di kampung saya kan gitu. Itu masih menganggap bahwasannya hal itu tabu gitu. Nah, kalau akan melihat seumpama nih banyak generasi yang tidak pernah disentuh dengan edukasi dini terhadap seks, ya kan? Kemudian mereka tumbuh di masa remaja di mana keingintahuannya begitu besar, ya kan? Ingin mencoba suatu hal yang baru. Nah, kalau akan melihat dalam situasi itu, kira-kira apa sih yang harus perlu untuk didorong atau perlu untuk disosialisasikan oleh pemerintah atau oleh orang-orang yang sudah mengetahui tentang pentingnya edukasi dini terhadap seks? Ya, kalau bicara di era sekarang itu kan masuk pada era keterbukaan. Semua sudah mudah diakses kan. Sehingga kenapa seks edukatif itu sangat penting? Karena seks edukatif yang berangkat dari keluarga itu lebih baik daripada
lingkungan luar. Oke. Karena ketika pemahaman seks yang diberikan oleh keluarga, maka akan sedikit atau bahkan jauh lebih positif daripada Di lingkungan dari luar. lingkungan luar kita. Ketika mereka tidak tahu ini, misal tidak pernah tahu tentang hal-hal seperti itu, seiring bertambahnya usia, misal dia sudah pegang gadget sendiri, semua bisa ada akses, terus nyoba-nyoba kan, mana sekarang platform mana yang enggak ada meskipun sedikit, cuma apa kayak thumbnail sehingga dicari, ditelusuri karena saking rasa penasaran. Ketika sudah ketemu kan dia kaget karena tidak Oke. ada Informasi sebelumnya lah, internalisasi sebelumnya tentang itu. sehingga dari apa rasa sokat kaget itu tadi, maka ada penyikapan yang salah di situ. Untuk hal-hal yang perlu kita lakukan adalah ya barangkali kita yang sudah tahu tentang pentingnya hal itu ya sedikit untuk mengaplikasikan. Mungkin kalau kita membicarakan itu kepada orang-orang di desa, mungkin kan sedikit gimana ya? Ya masih tabu kan hal itu. Dasar orang mesum. Bahkan ketika saya berbicara begini kan, mesum sekali ya. Ya kali, siapa yang nggak mesum, bro? Untung saja kalian tidak tahu masing-masing dari kita kan. Kalau tahu, nggak ada yang mau dekat-dekat kita. Baiknya Tuhan kan di situ. Atau kita sama-sama tahu tapi sama-sama menyimpan kan. Menyimpan, oke. Oke, Kak, saya pengen mengangkat tentang film dewasa tadi ya. Sekarang kan banyak orang yang menginterpretasikan bahwasannya untuk mengaktifkan imajinasi itu hanya melalui jalan ketika kita membaca novel, ya kan? Ketika kita membaca sebuah dongeng. Nah, tetapi saya melihat bahwasannya dalam konteks kita menonton atau melihat hal-hal yang bersifat dewasa tadi, itu bisa mengaktifkan imajinasi juga itu. Nah, kalau pandangan Waka tentang hal tadi, contoh film dewasa lah, dengan tema kita pada malam hari ini, tema kita ini kan seks adalah bagian dari akal manusia itu. Nah, kalau Waka melihat situasi itu kemudian menghubungkan tentang tema kita, apakah film-film dewasa itu ya juga sebagai penyongsong untuk kita mengisi separuh akal kita dengan imajinasi, atau seperti apa pandangan Waka? Bicara imajinasi kan, suatu hal yang sangat digemari kan, karena disitulah kita tidak menemukan sebuah batasan. Oke. Mungkin kalau tidak ada imajinasi, barangkali hidup kita ini terlalu kan. Kita sudah hidup dalam aturan, keterikatan, sehingga perlu adanya satu hal yang membuat kita merasa sangat bebas dan berkuasa. Di mana itu? Di imajinasi. Ketika imajinasi itu dikaitkan dengan film dewasa tadi, maka kan sebenarnya siapa yang tahu pasti tentang kenapa film dewasa itu disajikan. Kalau semisal tujuannya adalah untuk mengatasi orang-orang yang kaku di bidang itu, berarti kan mulia kan? Oke. Karena perceraian dan hubungan yang tidak harmonis, salah satu faktornya karena seks Ya, itu tadi. juga. Bukan soal ekonomi ya. Barangkali sehingga imajinasi yang timbul kembali lagi selama penyikapan dari imajinasi itu tidak merugikan diri sendiri, itu saja sudah cukup kan. Oke. Ketika kamu sudah merugikan, ya berarti udah keliru, itu kacau, itu harus dibabat habis itu. Dicari. Oke. Disomasi. Apalagi musim tangkap menangkap ini banyak somasi nih, Waka. Nah,
saya pengen masuk sedikit ke perjalanan hidup Waka. Dalam perjalanan hidup Waka, ada tidak satu keadaan yang sangat sentimental yang Waka berpikir bahwasannya, wah ini seks, ini kenikmatan yang lebih dari seks dalam konteks atau konsep hubungan intim. Ada tidak pengalaman-pengalaman yang sangat sentimental yang kenikmatan itu menurut Waka ini melebihi kenikmatan sebatas hubungan intim? Yang Waka katakan atau Waka masukkan ke coupling, ini seks. Dalam hidup saya kan sangat sentimen sekali ya ketika berbicara tentang keluarga. Ya ini termasuk golongan yang family bird bisa dikatakan. Karena perbandingan yang saya bangun adalah saya itu akan merasa lebih kuat ketika mempunyai masalah sebesar apapun, tapi itu cuma menyangkut hidup saya sendiri. Oke. Dibandingkan saya menghadapi atau mempunyai sebuah masalah, tapi itu menyangkut keluarga saya. Di situ saya merasa kerdil ketika sudah menyangkut keluarga itu saya merasa kerdil. Dan ketika tidak ada problem ataupun kerusuhan, apa bahasanya, kayak Ya gesekan lah gitu. percekcokan Percekcokan itu yes. di keluarga saya, itu saya merasa senang sekali begitu. Dan ketika ada percekcokan bahkan itu sedikit dan remeh-temeh, itu saya sangat terganggu di situ. Psikis saya sangat terganggu. Maka hal itu saya sudah menganggap ini adalah sebuah kehidupan, dan kehidupan itu sekitar. Di luar itu saya tidak menyadari bahwasanya yang sering membuat keonaran di situ adalah saya sendiri. Iya, ketika tidak adanya gesekan ataupun hal-hal yang bau-bau Percekcokan. percekcokan di dalam keluarga saya, baik di organisasi, saya merasa nikmat sekali. Artian saya sudah apa? Berarti tugas saya ini sedikit terselesaikan. Karena kan kalau bicara kehidupan, masalah itu sudah pasti ada kan begitu. Tapi ketika masalah tidak sampai menimbulkan sebuah percekcokan, berarti itu kan hal-hal yang bisa dikatakan luar biasa. Gak seru banget pengalaman hidup saya. Ini saya seolah lagi berhadapan sama seorang calon Mario Teguh ya gitu ya. Kamu kok ngejek kamu. Sarkas ini. Enggak, soalnya setiap perkataan yang Waka keluarkan tuh agak seksi gitu. Rokok dulu rokok. Kaku ini. Pos ini perlu diganti kayaknya. Jangan, ini ciri khas meja rakyat kecil ini. Oke Waka, saya pernah kepo-kepo sedikit ya tentang perjalanan hidup Waka ketika di Malang ya. Ketika saya kenal Waka, saya mencoba untuk mengkepoin atau berusaha untuk mencari tahu. Bukan karena saya mau undang di sini, no, bukan. Tapi sebelum-sebelumnya udah saya cari tahu. Nah, dari pencarian saya itu saya mendapat satu informasi bahwasannya Waka pernah berproses di teater kopi kalau nggak salah. Iya Waka. Nah, barangkali. Nah, di teater kopi. Nah, kalau Waka memaknai proses Waka di teater kopi itu, apakah dia bisa menambah kenikmatan-kenikmatan yang selama ini belum Waka temukan, atau kebahagiaan-kebahagiaan yang selama ini belum Waka temukan, atau ada sensasi yang berbeda di teater kopi? Jelasnya banyak kan gitu.
Nah, ketika kita berkecimpung dalam sesuatu terus kita tidak menemukan keseksian di situ, maka kan ada yang salah dengan diri kita. Jangan-jangan kita sudah ODGJ. Kan begitu. Ya karena di teater kan, kalau bicara teater itu kan, meskipun saya nggak teater-teater banget kan, itu kan bicara tentang pertunjukan panggung. Oke. Dan ketika bicara panggung ya, itulah kita begitu sebenarnya. Maka kan itu adalah sebuah wadah untuk bagaimana kita bisa memaknai hidup kita yang sebenarnya. Dalam yang saya sebutkan tadi, bahwa dari setiap kita ada bagian mereka. Intinya begini, ketika kita ingin melihat orang lain, kita tidak memerlukan benda lain. Dengan apa yang kita punya, kita Oke. sudah bisa melihat mereka. Tapi untuk melihat diri kita sendiri, kita masih memerlukan benda lain. Cermin lah, Oke. kamera lah, kan. Maka kan berarti mengenali diri sendiri itu adalah hal yang sangat sulit sebenarnya. Karena tujuan hidup dan itu bisa tercapai ketika kita sudah bisa memaknai kehidupan itu sendiri, hal-hal yang kita alami. Dan kan karena di teater itu adalah sebuah pertunjukan, menunjukkan sebuah lakon yang mana itu diangkat dari apa, Realitas kehidupan. realitas kehidupan. Maka kita belajar. Yang penting di situ sebenarnya. Oke, Apa? saya tertarik sama perjalanan Waka di teater kopi. Dari perjalanan ketika Waka berproses di teater, ada tidak lakon yang Waka perankan yang sangat berkesan? Ada dan itu sedikit menyiksa. Ini berkesan dan sedikit menyiksa ya. Iya, menyiksa karena belum tuntas. Oke. Barangkali yang menyiksa karena belum tuntas. Itu ketika saya berproses, masih baru selesai masuk jadi anggota resmi kan. Terus ada yang namanya pentas study. Di pentas study itu saya kebagian peran. Oke. Peran saya itu sebagai setengah cowok setengah cewek, bencong. Oke. Mana yang saya maco banget. Maco ya. Maco. Cuma karena itu tuntutan, maka dan saya di situ ingin belajar, saya mencoba untuk masuk ke peran itu. Biasalah kan ada yang namanya apa, observasi kan begitu. Saya cari bagaimana sih menjadi seorang bencong, bagaimana sih kehidupan orang bencong, apa sih bedanya bencong kota dan bencong desa. Terus saya cari ketika waktu itu saya pernah ketemu bencong apa ya, bukan bencong pangkalan tapi Oke. bencong Yang kayak di salon gitu enggak? kehidupan yang ini. Emang kehidupannya bencong, cuma dia jual nasi kan. Oh, oke. Nah, saya belajar gimana cara dia bergerak, gimana cara dia melihat, gimana cara dia saya amati terus. Bahkan saya coba-coba kehidupan untuk memasuki peran itu. Saya coba-coba. Terus saya coba perbandingan lagi bagaimana kalau bencong yang di pangkalan. Ternyata bencong di pangkalan itu lebih agresif. Karena itu Oke. kan sudah bicara duit kan gitu. Yes. Terus dan celakanya pentas itu tidak jadi. Bangsat memang. Sehingga saya tidak bisa menuntaskan apa yang telah saya Tanamkan di dalam diri. pelajari di situ. Jadi ini belum terpuaskan kan. Sehingga masih ke bawah yang sekarang. Tapi sekarang sudah sedikit
pelan-pelan mulai. Ya pelan-pelan. Oh Soalnya iya. kan, Saya harapnya begitu sih. ya, soalnya saya juga tahu diri kan. Karena kalau mau diteruskan, siapa juga yang mau kan gitu. Perawakannya kayak saya itu. Buang-buang tenaga. Makanya, ya itulah. Dan banyak hal-hal yang terjadi di dalam hidup saya. Saya dari dulu itu, di Malang lah, di Malang sendiri, saya merasa hidup saya itu selalu gagal. Oke. Saya nyalon ketua di organisasi ini gagal, nyalon ini gagal, jadi aktor gagal, jadi sutradara gagal, jadi mahasiswa gagal. Jadi apalah saya gagal terus. Nggak apa-apa, meja rakyat kecil siap menerima curhatan-curhatan kehidupan seperti itu. Cuma dari kegagalan itu ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, dan saya itu pernah mendengar apa sinaunya Sabrang. Oke. Ketika hidupmu penuh dengan kegagalan, hal yang perlu kalian tanamkan adalah kalian harus tahu, harus berpikir tentang, oke, ketika kegagalan itu datangnya dari Tuhan, ini udah bicara Tuhan, maka seberapa sih jatah kegagalan yang diberikan Tuhan itu? Maka saya ingin menghabiskan itu. Oke. Sehingga dari kegagalan itu, saya bersyukur. Dan saya malah kayak, ayo, hal apa lagi yang harus saya gagalkan? Selama saya masih sendiri, ketika saya sudah hidup Dengan orang lain. orang lain, ya, semoga kegagalan itu lebih netralisir. Repot soalnya. Repot. Sekarang saya keinginan saya cuma ingin menghabiskan kegagalan yang dijatah sama Tuhan itu tadi. Oke, luar biasa. Dalam sekali kalimatnya. Nah, dari kehidupan Waka di teater, itu kan bagaimana mementaskan realita-realita kehidupan. Gitu. Nah, dari banyak drama yang sudah dipentaskan, ada tidak atau apa sih hal yang bisa Waka ambil untuk perjalanan hidup Waka dalam realitas di luar dari drama itu pentas tadi, yang bisa Waka ambil sebagai bekal perjalanan hidup Waka atau sebagai bahan untuk bisa Waka berefleksi atau memaknai perjalanan hidup Waka di realitasnya di luar dari panggung tadi. Setelah perjalanan itu tadi, maka ada banyak hal yang bisa saya ambil. Semoga bisa saya ambil. Karena kalau saya berpikir, maka hal-hal yang telah saya lakukan itu sangat berimpact pada kehidupan saya. Apalagi tentang kemanusiaan itu. Oke. Karena ketika bicara teater, maka ada beberapa golongan. Ada orang teater, ada manusia teater, ada mahasiswa teater, ada UKM teater, ada yang cuma numpang nama di teater. Oke. Dan ketika ketika kita memerankan seorang, maka kan kita ingin tahu sebenarnya gimana sih kehidupan orang, bagaimana ketika kita di posisi jadi ini, bagaimana rasanya, ingin merasakan itu, maka kita tidak semena-mena. Oke. Karena kesemena-menaan itu lahir dari ketidaktahuan. Ketika kita sudah tahu tapi masih semena-mena, berarti itu Kurang udah ajar sih. digece. Harus ditangkap itu yang harus ditangkap itu. Sebenarnya di situ adalah mungkin untuk lebih memaknai hidup, bahwa hidup itu tidak hanya melulu tentang Uang. uang, apa dan apalah bisa dipikirkan. Banyak hidup ini yang perlu kita inikan, pikirkan. Dan kan sekarang banyak pemikir-pemikir
berpikir yang padahal pemikirannya itu digadai. Sok-sok pemikir kan begitu. Cuma ketika ditelusuri ternyata pemikirannya atau pikirannya sedang digadai. Contohnya apa itu, Waka? Ya, hanya mahasiswa-mahasiswa aktivis-aktivis kan begitu. Apakah hanya mahasiswa atau mungkin stakeholder atau pemimpin juga begitu? Bisa dikatakan begitu. Kalau kalau pemimpin ya mungkin wajar kan begitu. Karena apa, tawarannya kan tinggi. Kalau kita kan cuma ditukar rokok 1 bungkus, juara lagi 10.000. Oh ya, nanti tolong habis ini siapkan amplop ya, soalnya ini sindiran keras untuk meja rakyat kecil ini. Oke kan, cukup seru, bukan cukup seru ya, seru sekali pembahasan kita pada malam hari ini Udah di mau meja rakyat berhenti nih. kecil. Masih 30 menit. Wih. Nggak menarik ya pembahasan. Ngece itu orang itu ngece. Nggak menarik katanya. Oke, saya pengen meminta Waka untuk menyampaikan satu closing statement di obrolan kita pada malam hari ini terkait perjalanan hidup Waka, pengalaman-pengalaman yang telah Waka lalui, kemudian di teater di mana Waka telah memerankan realita-realita kehidupan, ya kan? Ada tidak satu pesan sebagai closing statement untuk adik-adik kita atau untuk orang yang menonton meja rakyat kecil pada malam hari? Silakan Waka Emon. Pertama, jangan sok keras. Yang kedua, kita itu punya keakuan masing-masing. Terus yang membuat hidup itu lebih berwarna karena cerita kita itu yang berbeda. Oke. Kadang orang kan mengorbankan dirinya demi menyamakan ceritanya. Itu sebenarnya menyiksa secara tidak langsung. Tapi belum banyak yang paham tentang hal itu. Prinsip dasarnya, kamu bebas melakukan apa yang kamu mau selama itu tidak mengganggu di sekitarmu. Lakukan saja, gas saja. Oke. Barangkali banyak orang-orang yang bisa menyemangati kita. Yuk, yuk, bisa yuk, yuk, bisa yuk. Padahal dia tidak tahu kondisi aslinya kan. Di dalam diri kita sebenarnya itu ketika mereka bilang, yuk, bisa yuk, nggak bisa anjing. Sebenarnya begitu. Cuma karena ditahan-tahan aja kan. Jadi ada lah. Kalau saya masih ingat dengan perkataan Brenda, ketika kamu hidup maka niat baik itu tidak cukup. Semulia-mulianya niat kamu, sebaik-baiknya niat kamu, itu belum tentu memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitarmu. Karena niat baik itu juga harus disalurkan dengan cara-cara yang baik. Oke. Sama kayak dengan sekat. Ya yang penting mengeluh boleh, mengeluh itu biasa, hal-hal yang wajar. Yang penting jangan sampai keluhanmu menghilangkan rasa syukur. Kadang orang kan Luar biasa. buta ini sering gila begitu, ada kesenggol dikit begitu, padahal masalahnya nggak seberapa, cuma sering dilebih-lebihkan kan. Sekarang kan banyak hal-hal yang Oke. ya saya nggak mau mohon maaf, nggak mau minta maaf kalau apa yang saya omongkan itu ulur gitu. Ya mungkin itu saja. Oke. Terakhir dari saya, bahwasannya seks adalah bagian dari otak manusia. Selagi aplikasi dari hal itu tidak merugikan
diri kita dan tidak merugikan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Wakaemon sudah hadir di meja rakyat kecil. Terima kasih kembali. Nah, kalau untuk kawan-kawan yang penasaran sama Wakaemon, nanti saya sertakan sosial medianya, mungkin IG atau Twitter atau Facebook. Soalnya beliau ini anak-anak sosialita, jadi banyak sekali tuh. Segala jenis platform media sosial ada di HP-nya kan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi di meja rakyat kecil selanjutnya.